Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Valera, NPM 1804040044, jurusan Ekonomi Syariah kelas B, nomor absen 11. Semester 6, dosen pengampu Ibu Selvia Triasari akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang prinsip-prinsip bank sentral dan kebijakan moneter. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah suatu instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai mata uang. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, hingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan Bank Indonesia. Tugas Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tugas Bank Sentral. Yang pertama yaitu penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Menetapkan kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Pihak moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu Bank Indonesia harus bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang telah ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lainnya. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistematis agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Tujuannya agar Bank Sentral bisa fokus pada pencapaian dan pemeliharaan kestabilan rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip Bank Sentral. Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia mempunyai 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan, akses, dan perlindungan konsumen. Berikut ini adalah penjelasan prinsip-prinsip Bank Sentral. Yang pertama yaitu prinsip keamanan, berarti segala resiko dalam sistem pembayaran seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko fraud atau kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran. Yang kedua yaitu sistem efisiensi, menetapkan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Yang ketiga yaitu prinsip kesetaraan akses dan menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Yang keempat yaitu prinsip perlindungan konsumen. Bank Indonesia harus dapat menjamin seluruh aspek dalam perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum kepala konsumen serta membuat jasa melalui divisi perlindungan konsumen
Konsumen serta perbuatan jasa sistem pembayaran dapat berhubungan dengan Bank Indonesia secara langsung untuk melakukan pengaduan jika mengalami hal-hal yang dirasa mencurigakan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk menegaskan makna asas demokrasi ekonomi ini, penjelasan umum dan penjelasan pasal 2 berbunyi, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini bersimpul dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Dalam hukum perbankan dikenal sebagai prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, hingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam menghimpun 16 penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuan dilakukan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan menyatukan atau mematuhi ketentuan dan norma-norma kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan disimpannya. Namun dalam ketentuan tersebut, wajib merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang, piutang. Yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah tersebut, memantau kegiatan nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/1/PBI/2021 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan prinsip ini yaitu mengenal nasabah dalam meningkatkan peran 17 lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses pengaturan persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil harga, dan pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta mencapai tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesepakatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindak stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh seorang perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuannya, Bank Sentral berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, mencapai kesepakatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kedua yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan sebagai acuan yang menentukan kebijakan moneter khususnya di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki suatu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian overriding objective dan acuan nominal aktor. Yang kedua yaitu bersifat antisipasif, yaitu meningkatkan adanya efek tunda kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu meningkatkan diri kepada suatu aturan, rule, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Yang keempat yaitu transparan dan berakuntabilitas atau good governance. Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan pelaksanaan anggaran, atau hal yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab atas keadaannya. Prinsip kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua yaitu manusia merupakan pimpinan khalifah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah dan karena Allah lah itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudara yang lebih beruntung. Selanjutnya nomor 4 yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus-menerus atau ditimbun. Jadi kekayaan itu tuh tidak boleh disimpan atau tidak digunakan seperti itu. Yang kelima yaitu kekayaan harus terus diputar. Yang keenam yaitu kehilangan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antara golongan. Yang ketujuh yaitu penetapan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba termasuk di dalam uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalamnya ekonomi kapital menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Yang ketiga yaitu jenis kebijakan moneter. Pengaruh jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu A. Kebijakan moneter ekspansif, yang B. Kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambahkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pada suatu perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Yang B yaitu kebijakan moneter kontraktif. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif ini bisa disebut juga dengan kebijakan uang tetap. Yang keempat yaitu tujuan kebijakan moneter. Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi makro, seperti halnya stabil harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan pekerjaan. Jika dirincikan, tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang A adalah menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendalinya, dan kesinambungan yang diartikan sebagai pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
Yang B yaitu menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi dengan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan berbelanja semua harga uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut dengan inflasi. Dan yang C yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, perusahaan akan mengadakan investasi. Nah, investasi akan meningkatkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan pekerjaan atau kesempatan bekerja. Jadi peluang pengangguran itu berkurang. Yang D yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika neraca negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Meningkatkan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Agar tujuan kebijakan moneter dapat dilakukan atau tercapai, Bank Sentral menjalankan instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka (OPT) adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh Bank Sentral. Dalam kegiatan ini, penjual surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan mempunyai dampak. Operasi pasar terbuka (OPT) adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh Bank Sentral. Dalam kegiatan ini, penjual surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan mempunyai dampak kontraksi moneter karena pengurangan alat-alat likuid perbankan yang akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Sebaliknya, pembelian surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan membawa dampak ekspansi moneter karena meningkatkan alat-alat likuid bank-bank yang akan memperbesar kemampuan dalam membeli pinjaman. OPT dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Bukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan intervensi rupiah melalui fasilitas simpanan Bank Indonesia (SBI). Penjualan SBI dilakukan melalui lelang yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sementara itu, kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Sentral untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. Yang B yaitu fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui penetapan diskonto pinjaman Bank Sentral kepada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke Bank Sentral. Dengan menetapkan tingkat diskonto yang ditingkatkan, diharapkan bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dari Bank Sentral yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penetapan tingkat diskonto yang rendah akan meningkatkan pemerintahan pinjaman Bank Sentral yang selanjutnya akan menambah jumlah uang yang beredar. Rasio cabang wajib. Rasio cabang wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti himbauan perbankan, pemberian kredit itu berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke Bank Sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. See you.